Manchester United dan Inter Milan lolos perempat final Liga Eropa. Pahlawan kemenangan Nerazzurri menjadi korban konflik dua petinggi Inter Milan. 3 alasan Real Madrid masih bisa menang atas Manchester City dan lolos ke perempat final. Halo, ketemu lagi dengan channel gilabola.com. Segera saja kita mulai berita paling penting. Manchester United menang 2-1 agregat 7-1. Manchester United menang 2-1 tadi malam atas LASK Austria menjadikan skor agregat 7-1 dan lolos ke perempat final Liga Eropa. Dengan setan merah sebelumnya sudah unggul 5-0 dari leg pertama, manajer Ole Gunnar Solskjaer memilih menurunkan skuad pelapis pada laga ini dengan pengecualian Kapten Harry Maguire. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu oleh tembakan keras Philipp Wiesinger. Namun hanya butuh 2 menit saja bagi Jesse Lingard untuk menyamakan skor sebelum pemain pengganti Anthony Martial mencetak gol kemenangan pada menit ke-88. Pemain terbaik Manchester United. Pemain Spanyol berusia tua yang masuk ke dalam daftar jual Manchester United ini malah menjadi setan merah paling berbudi dalam kemenangan 2-1 atau 7-1 agregat atas LASK Austria tadi malam. Pemain terbaik untuk laga tadi malam bukan pencetak gol Jesse Lingard maupun Anthony Martial. Pemain Spanyol yang sudah berusia 32 tahun, Juan Mata, menjadi sumber kreativitas tim, melakukan 5 dribble sukses, 4 key passing, dan 2 kali tembakan. Kedua gol United berasal dari assist Juan Mata. Playmaker Spanyol itu memang sangat baik dalam tempo lambat, tetapi ia akan kesulitan jika United kembali bermain dalam tempo serangan cepat. Sayangnya adalah Juan Mata sudah masuk ke dalam daftar jual musim panas ini dan kemungkinan akan dilepas oleh tim jika ada harga yang cocok. Inter menang 2-0 atas Getafe. Inter Milan berhasil lolos ke perempat final Liga Eropa berkat kemenangan 2-0 atas Getafe pada laga 1 leg babak 16 besar Kamis dini hari dengan gol kemenangan dilesakan oleh seorang pemain yang dibenci oleh pelatih Antonio Conte. Nerazzurri unggul lebih dulu 1-0 melalui gol Romelu Lukaku dari sudut sempit pada menit 33 pertandingan yang dilangsungkan 1 leg di Veltins Arena di Jerman tersebut. Namun skor 1-0 ini sama sekali belum aman karena Getafe melawan dengan gagah berani sepanjang sisa 60 menit pertandingan. Anak-anak Jose Pepe Bordalas itu bahkan nyaris saja menyamakan skor 1-1 melalui tendangan penalti Kapten Jorge Molina setelah Diego Godin handball di dalam kotak penalti. Beruntung bagi Inter, tendangan sang Kapten Getafe meleset ke sisi gawang menjadi sesuatu yang sangat melegakan. Nasib Inter lolos ke 8 besar Europa League dipastikan oleh seorang pemain yang tidak disukai oleh Antonio Conte, yaitu Christian Eriksen. Sang pemain Denmark ini baru dimasukkan pada menit ke-82 sebagai pengganti untuk gelandang kunci Nerazzurri Marcelo Brozovic, dan dalam waktu beberapa detik saja ia memberi gol pemastikan kemenangan untuk Nerazzurri. Skor 2-0 bertahan sampai akhir dan Inter lolos. Christian Eriksen menjadi korban konflik di Inter. Christian Eriksen merupakan seorang pemain yang didatangkan bukan oleh pelatih Antonio Conte, tetapi oleh CEO Inter Giuseppe Marotta, dan dalam banyak kesempatan hanya didudukan begitu saja di bangku cadangan oleh Conte. Sedikit saja yang tahu bahwa ia telah disiksa secara teratur oleh Antonio Conte dengan dimainkan hanya beberapa detik saja dalam laga-laga terkini Nerazzurri. Mantan gelandang Tottenham Hotspur itu menjadi pelanduk yang menjadi korban dari pertarungan 2 gajah pada pucuk pimpinan Inter Milan. Antonio Conte sebagai manajer klub dan Giuseppe Marotta sebagai CEO. Christian Eriksen secara luas diketahui sebagai rekrutan Marotta, bukan Conte. Sang pemain Denmark didatangkan pada 28 Januari 2020 dengan biaya hanya 321 miliar rupiah saja karena kontraknya akan usai dalam waktu 6 bulan di klub asuhan Jose Mourinho itu. Eriksen hanya diturunkan beberapa detik saja dalam beberapa pertandingan terkini Inter di ajang Serie A. Dari 9 kesempatan 4 kali, sang pemain Denmark itu dimainkan kurang dari 7 menit. Rinciannya adalah sebagai berikut. 2 menit saat laga imbang 2-2 di Verona pada tanggal 9 Juli 2020. 6 menit saat menang 3-1 atas Torino 13 Juli 2020. 1 menit saja saat Inter menang 2-0 atas Napoli pada 28 Juli 2020 dan hanya beberapa detik saja saat Inter menang 2-0 di Atalanta 1 Agustus lalu. Calon lawan Manchester United dan Inter Milan.
Pada babak perempat final Europa League yang akan berlangsung 10 dan 11 Agustus, Inter Milan akan menghadapi salah satu dari Rangers atau Bayer Leverkusen dengan tim Bundesliga tersebut unggul 3-1 menjelang leg keduanya di Bay Arena. Sementara itu Manchester United akan menghadapi FC Copenhagen yang tadi malam berhasil membalikkan ketertinggalan 0-1 dari Istanbul Başakşehir menjadi kemenangan 3-1 agregat. Kasihan juga tim asal Denmark tersebut capek-capek menang 3-0 atas Başakşehir ditunggu oleh favorit juara Manchester United. Siapapun dari FC Copenhagen atau Manchester United yang memenangkan partai perempat final, mereka sudah akan ditunggu oleh salah satu dari Wolves, Olympiakos, Sevilla atau Roma pada babak semifinal 16 dan 17 Agustus. Shakhtar Donetsk 3 gol dalam 4 menit. Tim lain yang juga lolos ke perempat final Liga Eropa adalah Shakhtar Donetsk. Mencetak 3 gol dalam rentang 4 menit di akhir pertandingan, agregatnya 5-1 atas Wolfsburg. Tim asal Ukraina ini akan menjumpai pemenang antara Eintracht Frankfurt versus FC Basel yang memiliki skor 0-3 agregat dari hasil leg pertama bulan Maret lalu. Update transfer hari ini. Yang pertama, Galatasaray di Turki telah memastikan penandatanganan Arda Turan. Pemain berusia 33 tahun yang dulu pernah membela Atletico itu meninggalkan Barcelona pada bulan Juni dengan status bebas agen. Nomor 2, Willian telah menambahkan Arsenal ke dalam daftar pelamarnya menurut laporan The Mirror. Dengan Barcelona dan tim Inter Miami dari Amerika juga mengejar sang pemain Brasil yang tersedia dengan status bebas transfer, meskipun Chelsea sudah menawarinya kontrak baru. Nomor 3, Brahim Diaz kelihatannya akan bergabung dengan Real Betis setelah kedatangan Manuel Pellegrini di bangku pelatih kepala. Gelandang Real Madrid ini sangat hormat pada bos baru Betis itu karena ia merekrutnya ke Manchester City. Nomor 4, Sergio Reguilon tampaknya hampir pasti pindah ke Chelsea menurut laporan ESPN yang mengklaim bahwa diskusi antara Real Madrid dan The Blues sedang dalam tahap lanjutan. Nomor 5, pemain remaja Manchester United Tahith Chong tertarik dengan tawaran Werder Bremen menurut laporan Bild di Jerman. Nomor 6, Manchester City menginginkan Kalidou Koulibaly dan Lautaro Martinez sekaligus menurut Sky Sport. Manchester City baru saja mendatangkan Nathan Ake dari Bournemouth, tetapi Guardiola masih ingin memperkuat lini belakangnya, sementara Lautaro dipandang sebagai pengganti jangka panjang untuk Sergio Aguero. Nomor 7, Marc Roca dari Espanyol adalah target musim panas ini untuk Atletico Madrid. Menyusul degradasi dari klub Catalonia itu, dia bisa tersedia dengan harga 20 juta euro saja, sekitar 345 miliar rupiah. Nomor 8, Takefusa Kubo akan menandatangani kontrak dengan Villarreal sebagai pemain pinjaman tanpa opsi untuk membeli sang pemain, karena Real Madrid melihat pemain muda Jepang itu sebagai bagian penting dari masa depan mereka. Nomor 9, Arsenal mengejar Filipe Coutinho menurut laporan Sport. The Gunners menginginkan kesepakatan pinjaman untuk 1-2 musim, dan Barcelona sangat ingin melepas sang gelandang karena beban gajinya yang sangat besar. Nomor 10, Aston Villa akan menawarkan Jack Grealish kontrak yang lebih baik senilai 1,9 miliar per minggu, naik dari kesepakatan saat ini 1,22 miliar per minggu dalam upaya untuk menangkis minat dari Manchester United menurut laporan The Sun. Nomor 11, Ozan Kabak sedikit lagi akan pindah ke Liverpool. Sky Sport mengatakan bahwa bek Turki itu akan datang sebagai pengganti dari Dejan Lovren yang baru saja dijual. Nomor 12, Marcelo Bielsa ingin menambah kekuatan skuad Leeds United setelah mereka promosi ke Premier League dan tertarik dengan jasa pemain Tottenham asal Argentina Juan Foyth dan pemain Benfica asal Portugal Florentino Luis menurut laporan Daily Star. Nomor 13, transfer Jadon Sancho ke Manchester United menemui hambatan dengan Borussia Dortmund tidak bersedia menurunkan harga mereka dari 2 triliun rupiah lebih dan Setan Merah hanya bersedia menaikkan tawaran hingga 1,55 triliun. The Telegraph melaporkan bahwa Kingsley Coman adalah rencana cadangan United jika Jadon Sancho tidak jadi bergabung. Nomor 14, Mauricio Pochettino kembali muncul sebagai incaran Juventus menurut laporan berbagai media di Italia.
Maurizio Sarri meskipun membawa Juventus ke gelar Serie A masih sangat mungkin untuk dilengserkan dan si Nyonya tua sedang mempertimbangkan Pochettino, Luciano Spalletti, dan Max Allegri. Sebelum kita melihat alasan bahwa Real Madrid harus tetap optimis untuk lolos ke perempat final, serta tahapan Liga Champions yang paling mujur dan yang paling apes untuk Lionel Messi, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Real Madrid masih bisa optimis lolos. Tertinggal agregat 2-1 dari leg pertama di Bernabeu, ada 3 alasan mengapa Real Madrid tidak boleh terlalu cepat dicoret dari Liga Champions musim ini. 1. Modal trofi domestik. Real Madrid berhasil mengakhiri dominasi Barcelona di kompetisi domestik La Liga dan menjadi juaranya pada musim ini. Gelar ini membuktikan bahwa mereka masih bisa berprestasi tanpa Cristiano Ronaldo, sekaligus akan mengangkat semangat tim yang sempat terpuruk pada musim 2018-2019. Nomor 2, mentalitas juara Eropa. Raksasa ibu kota Spanyol itu adalah tim yang berbeda ketika bermain di kompetisi Eropa. Perolehan 13 trofi membuat mereka menjadi kolektor terbanyak trofi Liga Champions, dan mentalitas serta pengalaman di sepak bola Eropa merupakan kekuatan mereka yang belum dimiliki oleh Manchester City. Pencapaian terbaik The Citizens sejauh ini hanyalah lolos ke semifinal pada tahun 2016 pada era Manuel Pellegrini, dan tahu gak siapa lawannya saat itu yang melengserkan mereka? Real Madrid. 3. Etihad. Sebuah plesetan dari nama Etihad Stadium kandang City, tetapi empty atau kosong, Etihad. Tidak ada penonton karena situasi krisis saat ini. Real Madrid tidak perlu mendapatkan tekanan dari para pendukung tuan rumah, dan itu akan membantu fokus serta konsentrasi mereka karena seolah-olah mereka bermain pada sebuah tempat yang netral. Leg kedua 16 besar favorit Messi. Mega bintang Argentina itu sudah membukukan 114 gol dalam 141 pertandingan Liga Champions dan dijadwalkan akan tampil pada fase favoritnya, fase di mana ia mencetak gol terbanyak, yakni leg kedua babak 16 besar. La Pulga telah mencetak 19 gol dalam 14 pertandingan leg kedua 16 besar di masa lalu. Messi sudah bermain di Liga Champions dalam 15 musim berturut-turut bersama Barcelona sejak musim 2005-2006. Khusus untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar, Messi rata-rata mengantongi 1,35 gol per pertandingan. Di Nou Camp, rekor Messi bahkan lebih baik lagi. Dia berhasil mencetak 67 gol dalam 66 pertandingan kandang di ajang Liga Champions dengan rata-rata 1,01 gol per laga. Dia memenangkan 50 pertandingan kandang yang berarti mereka menang 75,7% laga kandangnya dan hanya kalah 3% saja dari semua pertandingan kandang. Sebuah alasan untuk optimis menang atas Napoli. Babak paling apes untuk Messi. Peraih 6 penghargaan Ballon d'Or itu telah mencetak gol dalam setiap babak Liga Champions, kecuali 1. Leg kedua babak semifinal di mana ia gagal 1 kali pun mencatatkan namanya di papan skor dalam 7 kesempatan pada fase tersebut. Dari 7 pertandingan semifinal leg kedua, ia gagal mencetak gol pada 7 laga tersebut. Bandingkan dengan leg pertama semifinal di mana Messi melakoninya 8 kali dan mencetak gol sebanyak 6 kali. Alasan Juventus tersingkir. Di antara pertandingan menarik yang dinantikan pada akhir pekan ini adalah duel Juventus versus Olympique Lyon di Allianz Stadium, dengan tim Liga Prancis itu yang sebelumnya tidak difavoritkan justru berhasil masuk ke laga ini dengan modal keunggulan agregat 1-0. Menariknya adalah kendati Juventus memiliki Cristiano Ronaldo dan membeli mahal Matheus de Ligt musim panas lalu, sang juara Italia itu sama sekali bukan favorit bursa untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Si Nyonya tua hanya menjadi favorit pada urutan 8, bahkan kalah dari tim seperti Atalanta pada urutan keempat dan RB Leipzig pada urutan ke-7 dalam peluangnya menjadi juara. Jangankan juara Liga Champions, Juventus pun tidak meyakinkan untuk bisa lolos ke perempat final karena 3 alasan ini. Pertama, Lyon istirahat lebih panjang. Dengan Liga Prancis dihentikan tanpa menyelesaikan musim pada bulan Maret 2020, praktis tim-tim Prancis seperti Lyon punya waktu lebih banyak untuk istirahat. Bandingkan itu dengan Juventus yang masih harus melanjutkan sisa kompetisi Serie A yang membuat Maurizio Sarri mengeluh timnya harus bermain 5 kali dalam rentang 12 hari sampai dengan tanggal 2 Agustus.
Alasan kedua, sejak Serie A bergulir kembali pasca lockdown, performa Juventus merosot drastis yang membuat mereka akhirnya hanya finish 1 poin saja di atas runner-up Inter Milan. Dari 8 laga terkininya, Paulo Dybala dan kawan-kawan bahkan kalah 4 kali, imbang 2, dan hanya menang 2 kali saja. Pertahanan mereka juga termasuk sangat buruk, hanya sekali clean sheet dari 10 laga paling anyar. Kebobolan total 19 gol. Alasan ketiga, Memphis Depay yang awalnya divonis akan absen sampai dengan akhir musim, kini telah kembali dan siap memperkuat skuad asuhan Rudi Garcia tersebut. Bintang Belanda itu menjadi salah satu pemain kunci Lyon, mencetak 14 gol dan 2 assist hanya dalam 19 penampilan musim ini. Satu-satunya alasan Juventus untuk optimistis adalah masa istirahat yang terlalu lama dijalani Lyon juga bisa berdampak buruk, membuat berkarat sendi-sendi para pemain atau dalam istilah olahraga kita istilahkan sebagai kebugaran. Itulah semua dari channel gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.